Bismillahirrahmanirrahim. Yang buka, Bang. Selamat. Mulai ya. Lagi. Oke, gas. Oke, selamat pagi. Perkenalkan kita dari kelompok. Bentar, kita dari kelompok berapa? 9. Apa? 9. Oh, ya udah. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 mau mempresentasikan ulang untuk guideline final project di sistem modeling. Oke, boleh ke bawahnya. Nah, di sini studi kasusnya itu adalah optimasi produk susu sapi Pangalengan. Nah, kawasan Pangalengan Jawa Barat merupakan salah satu sentra produk susu sapi terbesar di Indonesia. Ribuan sapi perah dipelihara oleh peternak rakyat yang tergabung dalam koperasi susu. Nah, di sini tuh susu dengan kualitas lebih rendahnya itu ada 4 macam: kondisi cuaca, kualitas pakan sapi, kesehatan sapi, dan jadwal pemerahannya. Mulai ke bawah. Nah, di sini untuk tabel Nah, di sini untuk tabel parameter itu ada form A dan form B. Nah, di sini kita sudah menyusun, dari tabel ini sudah menyusun eh, pada maksimum produksi susu per hari sampai biaya distribusinya. Nah, karena di sini membutuhkan 0,002 per jam kapasitas produksinya, berarti kapasitas susu premium dijual dengan harga 15.000 per liter ya. Lanjut. Oke, di sini kita menjelaskan pasteurisasi dijual dengan harga 12.000 per liternya, sedangkan keju dijual dengan harga 95.000 per kilonya. Untuk koperasi memiliki kontrak minimum sebesar 15.000 liter per hari pada supermarket dan hotel. Nah, manajemen koperasi susu Pangalengan ini menentukan jadwal operasi harian terbaik termasuk alokasi susu dari masing-masing farm, jumlah susu yang diproses, jumlah susu yang dijual langsung, jumlah produksi susu pasteurisasinya, jumlah produksi jumlah produksi keju dan pengelolaan limbah, dan tujuan memaksimalkan keuntungan harian perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini boleh dilanjutkan dengan teman saya, namanya Salwa Dia. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem situation. Yang pertama dari prosesnya. Prosesnya itu terjadi dalam sistem yang terjadi dalam sistem adalah menghasilkan susu segar dari farm A dan farm B yang didistribusikan ke pusat pengolahan koperasi agar menjadi produk pengolahan susu yang produksi dua produk utama, yaitu keju dan susu pasteurisasi. Produk yang sudah diolah nantinya disalurkan ke kota-kota seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya untuk dipasarkan. Lalu untuk permasalahan dari strukturnya sendiri, yaitu dari farm A dan farm B sebagai penghasil susu segar, susu nantinya akan didistribusikan ke pusat pengolahan koperasi sebagai tempat pengolahan dan juga sebagai tempat untuk menjaga kualitas dari si susu itu sendiri agar segera didinginkan. Setelah itu baru diolah menjadi dua produk utama, yaitu susu pasteurisasi dan keju di pabrik pengolahan susu. Lalu untuk konfliknya sendiri, muncul dalam pemanfaatan waktu kerja yang hanya 12 jam efektifnya dari 16 jam per harinya. Konflik juga terjadi ketika pasar untuk penjualan keju yang terbatas, kualitas susu yang baik terbatas jika kendala cuaca, kesehatan sapi, kualitas pakan, dan penjadwalan pemerahannya juga terganggu. Lalu ada uncertainties-nya, yaitu ketidakpastian ada pada hasil panen susunya. Hasil susu yang tidak cukup baik akan mempengaruhi terhadap kelayakan dari susu itu sendiri untuk dibuat sebuah produk. Ketidakpastian hasil panen ini dipengaruhi oleh cuaca, kualitas pakan sapi, kesehatan sapi, dan jadwal pemerahannya. Untuk aksi dan reaksinya, yaitu setiap jadwal pemerahan sapi yang terlalu padat, maka akan mengakibatkan kesehatan sapi yang akan menurun. Jika kesehatan sapi menurun, maka kualitas susu juga akan menurun dan susu hanya bisa digunakan untuk diproduksi susu pasteurisasi. Hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan produk olahan susu lainnya.
Lalu ada untuk controls-nya, ada beberapa kendali yang membatasi keputusan, seperti maksimum proses produksi susu per hari, standar kualitas susu yang digunakan untuk keju dan susu premium juga harus menggunakan kualitas susu yang baik. Batas produksi keju dalam sehari, pembatasan waktu distribusi maksimal 6 jam. Jika lebih dari 6 jam pendistribusian, maka kualitas susunya akan menurun. Lalu ada goals dan aim, tujuannya adalah dari koperasi susu pengalengan ingin memaksimalkan keuntungan harian dengan cara menentukan alokasi susu dari farm A dan farm B, jumlah susu yang akan diprosesnya, jumlah susu yang akan dijual di pasaran, dan juga jumlah produksi susu pasteurisasi dan keju yang efektif. Boleh ke bawah? Boleh ke bawah? Next. Oke. Untuk worldview-nya sendiri itu pandangan bagi koperasi susu pengalengan itu harus memaksimalkan keuntungan harian dengan tetap mengedepankan kualitas susu yang baik agar bisa memenuhi permintaan konsumen terhadap keju dan susu premium itu sendiri, bukan hanya susu pasteurisasi. Meskipun akan ada kemungkinan kualitas susu yang diproduksinya dan didistribusi mengalami penurunan kualitas yang diakibatkan oleh cuaca, kesehatan sapi, kualitas pakan, dan juga jalur pemerahannya. Untuk people-nya sendiri, pihak-pihak yang terlibat di sini adalah dari koperasi susu pengalengan, bagian distribusi dan logistik, para pekerja pabrik pengolahan susu. Selain itu juga pihak-pihak eksternal yang terlibat seperti konsumen yang menerima distribusi dan juga koperasi susu pengalengan. Lalu untuk relationship-nya adalah terdapat hubungan yang saling bergantung antara produksi susu, kualitas susu, kapasitas pengolahan, distribusi, biaya operasional, dan permintaan konsumen. Hubungan ini terjadi karena adanya produksi dari farm A dan farm B. Jika susu dengan kualitas buruk akan mempengaruhi hasil akhir dan permintaan konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi. Untuk resource-nya sendiri, yaitu sumber daya utama dalam sistem ini adalah ketersediaan yang berasal dari farm A dan farm B. Kualitas susu yang baik bisa dipakai untuk segala jenis olahan, kapasitas produksi pabrik, dan kapasitas pendingin susu. Dan untuk konsekuensinya itu pengelolaan produksi dan distribusi tidak dilakukan dengan baik, maka yang terjadi adalah keuntungan koperasi dapat menurun karena adanya pemborosan biaya dan penurunan kualitas susu. Faktor cuaca, kesehatan sapi, dan kualitas pakan juga berpengaruh terhadap hasil produksi susu. Namun apabila produksi berjalan dengan baik dan proses kapasitas yang ada, koperasi dapat menjaga kualitas produk, memenuhi permintaan pasar, dan juga meningkatkan keuntungan dari si perusahaan itu sendiri. Untuk sistem boundary-nya, untuk dari dalam atau inside sistemnya ada farm A, farm B, yang dipengaruhi oleh outside-nya itu adalah kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi, kemacetan lalu lintas saat pendistribusian. Lalu inside sistemnya ada koperasi susu pengalengan, produksi keju, produksi susu pasteurisasi, produksi susu segar premium, pengelolaan limbahnya susu, terus penjadwal distribusi, pabrik pengolahan susu, dan di bawah juga ada fasilitas pendingin susu. Lalu ada untuk outside sistemnya itu kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi yang seperti yang disebutkan sebelumnya, kemacetan lalu lintas saat pendistribusian, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, adanya perubahan iklim, kesehatan pada sapi, permintaan pasar, penggunaan listrik dan bahan bakar, kendaraan distribusi, kompetitor pasar, harga pasar yang fluktuatif, dan di bawahnya ada perilaku konsumen yang berubah-ubah. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fadil. Baik, selanjutnya yaitu risk factor diagram. Dalam risk factor diagram dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada relationship. Yang termasuk dalam komponen yang termasuk dalam struktur yaitu ada sapi perah, farm A, farm B, distribusi, pabrik pengelola susu, koperasi susu pengalengan, dan kapasitas pendingin. Dan yang termasuk pada kategori proses yaitu yang pertama ada pembuatan keju, pembuatan susu pasteurisasi, pembuatan susu segar premium, distribusi produk olahan, pengolahan limbah dan susu reject, dan pemerahan susu sapi. Dan yang terakhir yang termasuk pada relationship yaitu farm A, farm B ke pusat pengolahan koperasi, pusat pengolahan koperasi menuju pabrik pengolahan menuju produk olahan susu menuju truk distribusi menuju konsumen. Dan cuaca memengaruhi produksi susu dan pabrik
limbah produksi, alokasi produk, mendapatkan profit, dan kualitas dari risk factor diagram bahwa farm A farm B menghasilkan susu yang dipengaruhi oleh cuaca. Susu dikirimkan ke uh, koperasi pengalengan, koperasi susu pengalengan. Dari koperasi susu pengalengan, susu akan dikirimkan menuju pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan terdapat dua olahan utama, yaitu ada susu segar premium dan keju. Hasil olahan tersebut didistribusikan ke hotel dan supermarket yang tersedia dan akan mengampilkan profit. Hasil hasil limbah dari uh, produksi akan menghasilkan pakan ternak fermentasi yang juga menghasilkan profit. Selanjutnya ada hierarki sistem. Yang pertama yaitu ada Nero System. Nero System merupakan tempat utama terjadinya transformasi fisik. Di tingkatan ini, susu segar dari farm A dan farm B dikumpulkan, lalu diproses oleh para pekerja pabrik menjadi produk olahan seperti keju, susu pasteurisasi. Semua elemen di lingkup ini berada di bawah kendali oleh koperasi. Yang kedua ada wider system. Wider system bertindak sebagai pengambil keputusan yang mengendalikan narrow system. Manajemen KSP bertanggung jawab merancang strategi dalam pengalokasian produksi dan jadwal distribusi untuk memaksimalkan keuntungan harian. Dan yang ketiga yaitu ada environment system. Lingkup ini berisi faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung yang memberikan dampak pada operasional, seperti cuaca yang tidak menentu, permintaan pasar, dan kesehatan sapi. Dan yang keempat yaitu irrelevant system. Sistem ini merupakan lingkungan yang di luar batasan dari sistem tersebut dan aktivitasnya berjalan secara independen yang tidak memiliki hubungan serta tidak memberikan dampak langsung terhadap keputusan optimisasi produksi susu. Selanjutnya analisis stakeholder yang akan dibacakan oleh teman saya Naufal Wijaya. Oke, di sini saya menjelaskan analisis stakeholder. Nah, di sini ada nomor satu itu ada problem owner, yaitu menjadi problem owner karena punya tiga syarat berikut, yaitu ada tidak puas dengan kondisi saat ini, mampu menilai kapan goal tercapai, punya kontrol pada beberapa problem situationnya. Nah, di sini menjelaskan manajemen koperasi susu atau KPS yaitu problem owner karena memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam proses produksi, pengelolaan, distribusi, dan pengelolaan limbah. Nah, selain itu, manajemen koperasi juga memiliki kewenangan untuk menentukan target keuntungan harian dari perusahaan, kebijakan kualitas produk, dan jaga pengelokasian sumber daya yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Nah, nomor dua ini ada problem customer. Problem customer terdiri dari supermarket dan hotel. Supermarket dan hotel ini membutuhkan produk susu yang stabil dari produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka tiap hari, yaitu kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh kualitas produk, ketepatan distribusi, dan kemampuan dan menjaga pasokan susu. Jika terjadi kesalahan, maka tingkat kepuasan pelanggan bisa menurun. Dan ketiga, problem user. Nah, di sini ada pihak yang terkait pada problem user adalah operator produksi, para peternak sapi, dan tenaga distribusi dan pengelola koperasi. Nah, pihak ini bertugas untuk melaksanakan pemerahan susu sapi, menjaga kesalahan sapi, pengumpulan susu yang sudah diperah, pengelolaan produk susu sapi, pengelolaan pendingin susu, dan pendistribusian produk ke konsumennya. Dan di sini nomor 4 itu ada problem analis ya. Nah, di sini analis dari mahasiswa Telkom Bandung yaitu Salwadia, Noval Wijaya, dan Fadil Muhammad. Nah, para analisis ini berperan untuk menganalisis permasalahan pada koperasi susu Pangalengan atau KSP, terutama pada bagian alokasi susu, penjadwalan operasi, batasan-batasan pada kapasitas dan strategi pengalokasian produksi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan harian atau profit. Nah, para analisis merumuskan dan memformulasikan permasalahan secara detail. Boleh ke bawah? Nah, dan dari model verbal, grafis, dan model matematis dengan memperhatikan setiap batasan. Nah, batasan tersebut mencakup kapasitas,
pasar, biaya, dan harga jual. Nah, di sini lanjut ke elemen masalahnya. Di sini ada 6 elemen masalah. Nah, di sini saya menjelaskan singkat saja, itu pengambilan keputusan untuk nomor satu. Pengambilan keputusan ini memiliki tanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan yang optimal dengan memilih strategi yang efisien dan mengatur mengalokasikan produksi yang efektif untuk distribusi ke para konsumen. Nah, untuk tujuan pengambilan keputusan ini, tujuannya itu adalah pengalokasian produksi dan distribusi harus dilakukan secara optimal biar mendapatkan keuntungan harian yang maksimal. Nah, kriteria keputusan ini yaitu lebih memaksimalkan keuntungan harian yang ada pada sistem, yaitu kapasitas produksi 12 jam per harinya, dan untuk minimum produksi 15.000 liter per harinya. Untuk memaksimumkan produksi kerjanya itu 4.500 kilo per harinya. Dan untuk ukuran performansinya, dalam sistem ini, ukuran kinerja ditentukan di jumlah total keuntungan harian yang diperoleh koperasi. Nah, untuk memenuhi permintaan pasar, menjaga kualitas susu yang baik itu serta memanfaatkan kapasitas produksi dan kapasitas distribusi secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Untuk kelima, input kendali alternatif jalur aksi. Nah, di sini tidak yang mungkin dapat dilakukan oleh koperasi adalah mengalokasikan susu dari farm A dan farm B ke dalam produk susu pasteurisasi keju atau susu premium dan jumlah limbah yang diolah menjadi pakan fermentasinya. Untuk yang keenam, konteks ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kualitas pakan sapi, kesehatan sapi, dan permintaan yang sensitif terhadap pasar. Pengiriman ke kota-kota besar melibatkan malah transportasi tambahan. Boleh ke bawah. Nah, yang dimulai hal tersebut dapat mengubah kualitas susu selama perjalanan. Boleh dilanjut dengan Salwadia. Oke, baik. Untuk variabel statusnya itu ada produksi susu farm A dengan nilai kategorinya maksimumnya 18.000 liter per hari. Lalu ada susu farm B dengan maksimumnya 25.000 liter per hari. Ada susu premium farm A dengan maksimum 45% dari 100%. Lalu susu premium B itu ada di 60%. Susu premium biaya produksi farm A itu ada di 4.800 liter per hari. Lalu ada biaya produksi farm B itu ada di 5.200. Ada biaya distribusi farm A ke pabrik yaitu 400 liter per hari. Lalu ada biaya distribusi farm B ke pabrik itu ada di 650 liter. Biaya distribusi farm A ke kota itu ada di 1.200. Biaya distribusi farm B ke kota itu di 1.000 liter. Lalu ada konversi susu pasteurisasi farm A itu ada di 70%. Konversi keju farm A itu ada di 20%. Konversi susu pasteurisasi farm B itu ada di 55%. Maaf, tadi ada yang terlewat. Limbah dari farm A itu ada 10%. Lalu ada konversi keju farm B itu ada di 35%. Limbah farm B-nya ada di 10%. Lalu ada kapasitas operasinya itu ada di 16 jam per hari. Waktu cleaningnya itu ada di 4 jam per hari. Kapasitas efektifnya di 12 jam per hari. Waktu produksi susu pasteurisasi ada di 0,004 jam per kilo. Waktu produksi keju ada di 0,002 jam per kilonya. Boleh ke bawah. Untuk harga susu premium itu ada di 15.000 per kilo. Untuk harga susu pasteurisasi di 12.000 per kilo. Harga keju ada di 95.000 per kilo. Kondisi cuacanya itu termasuknya kategori itu ada di hujan, normal, dan panas. Untuk kesehatan sapinya juga kategori itu di sehat dan sakit. Produksi pakan fermentasi itu di 12 kg per 100 liter limbah. Harga jual pakannya ada di 8.000 per kilo. Biaya pengolahan pakannya di 2.000 per kilo. Dan kualitas pakannya termasuk kategori itu baik, sedang, dan buruk.
Seperti itu. Lalu lanjut untuk ada influence diagramnya. Dari jenis komponennya adalah pertama ada control input dengan simbol rectangle. Itu ada komponen dalam sistemnya, ada pengalokasian susu farm A, pengalokasian susu farm B, kapasitas produksi susu pasteurisasi, kapasitas produksi keju, pengolahan limbah menjadi pupuk, dan pendistribusian dari ke hotel dan toko. Lalu ada uncontrollable input datanya dan constraint-nya, itu simbolnya ada cloud. Yang pertama ada cuaca, kesehatan sapi, permintaan pasar, dan keterlambatan pendistribusian karena lalu lintas. Lalu ada sistem variabel komponen atribut state variable value itu ditandai dengan circle, itu produksi susu harian, kualitas susu mentah, jumlah susu premium, jumlah keju, jumlah limbah produksi, jumlah pupuk hasil limbah, volume distribusi, dan volume penjualan. Lalu untuk outputnya sendiri itu tentunya ada di keuntungan atau profit dengan simbol bentuknya oval. Boleh ke bawah. Nah, jadi untuk influence diagram sendiri itu produksi susu harian itu dipengaruhi oleh cuaca, kesehatan sapi, dan permintaan pasar. Lalu juga produksi susu harian itu dapat dipengaruhi oleh pengalokasian susu farm A sama pengalokasian susu farm B. Dari produksi susu harian akan mempengaruhi ke kualitas susu, dan dari produksi susu harian juga akan mempengaruhi ke jumlah keju, kualitas susunya pun akan mempengaruhi ke jumlah keju, dan mempengaruhi juga ke jumlah susu pasteurisasi. Seperti itu. Untuk jumlah susu pasteurisasi tentunya akan mempengaruhi kapasitas produksi susu pasteurisasi, dan jumlah keju akan mempengaruhi kapasitas produksi keju. Lalu ada pengolahan limbah akan mempengaruhi jumlah limbah produksi dan akan mempengaruhi volume distribusi. Dan dari pendistribusian dari pendistribusian ke hotel dan toko itu juga akan mempengaruhi volume distribusi. Seperti itu. Lalu untuk dari jumlah keju dan susu pasteurisasi itu akan mempengaruhi jumlah pupuk dari limbah. Seperti itu. Lalu ada kondisi lalu lintas, itu akan mempengaruhi waktu pendistribusian dan juga akan mempengaruhi volume penjualan. Dari volume distribusi juga akan mempengaruhi volume penjualan dan akan mempengaruhi dari si profit itu sendiri. Jumlah pupuk dari limbah juga karena dikelola dan dijual, maka akan mempengaruhi dari keuntungan profit itu sendiri. Seperti itu. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada interaksi sistem atau feedback. Interaksi yang pertama yaitu ada produk susu farm A dan farm B naik, maka jumlah susu produksi yang akan naik. Dampaknya, kapasitas produksi produk olahan menjadi meningkat. Yang kedua yaitu kesehatan sapi membaik, maka produksi susu naik. Dampaknya, pendapatan dari koperasi menjadi meningkat. Yang ketiga yaitu jika cuaca panas, maka sapi akan menjadi stres. Dampaknya, produksi dan susu yang dihasilkan bisa menurun. Dan yang keempat yaitu cuaca hujan, maka produksi susu naik. Dampaknya bahan baku bertambah. Yang kelima, cuaca hujan akan membuat distribusi terlambat, yang membuat kualitas produk menjadi menurun. Selanjutnya itu produksi produk olahan meningkat, maka pendapatan meningkat. Maka keuntungan harian perusahaan menjadi meningkat. Selanjutnya itu pengelolaan limbah meningkat, maka pengolahan limbah akan berkurang. Dampaknya lingkungan sekitar terjaga dan semakin sehat. Yang selanjutnya itu permintaan pasar meningkat, maka produksi akan meningkat. Dampaknya, biaya produksi dan distribusi menjadi meningkat. Limbah produksi meningkat, maka pakan fermentasi juga meningkat. Dampaknya, pendapatan dari pakan akan meningkat juga. Selanjutnya itu jika terjadi keterlambatan produksi, kualitas susu akan menurun. Dampaknya, penjualan produk susu premium menurun. Dan yang terakhir yaitu kualitas pakan naik, maka kualitas susu meningkat. Dampak dari kualitas pakan naik adalah produksi susu premium dan produk olahan meningkat. Selanjutnya ada model matematis. Yang pertama itu ada kamus simbol. Yang satu yaitu Z, keterangan yaitu total keuntungan harian KSP. Satuannya yaitu rupiah per hari. Yang kedua yaitu ada X11, keterangannya yaitu volume susu dari farm A yang dijual sebagai susu premium. Satuannya yaitu liter per hari. Yang ketiga yaitu ada X12, keterangan volume susu dari farm A yang dikirim yang dikirim ke pabrik pengolahan.
Satuannya yaitu liter per hari. Yang keempat yaitu ada X21, keterangan volume susu dari farm B yang dijual sebagai susu premium. Satuannya yaitu liter per hari. Yang kelima ya ada X22, keterangan volume susu dari farm B yang dikirim ke pabrik pengolahan. Satuan X22 yaitu liter per hari. Yang keenam ya ada Y1, keterangan tetap volume produk susu pasteurisasi yang dihasilkan, satuan liter per hari. Yang ketujuh ada Y2, keterangan total berat produk keju yang dihasilkan. Satuan yaitu kilogram per hari. Yang ke-8 yaitu ada Y3, total berat pakan fermentasi yang dihasilkan dari limbah. Satuan kilogram per hari. Yang 9 ada W, yaitu total volume limbah yang dihasilkan. Satuan yaitu liter per hari. Dan yang terakhir ada FC, yaitu biaya tetap. Satuannya adalah rupiah per hari. Rincian model matematis. Dari kamu simbol tadi mendapatkan fungsi tujuan, yaitu max Z sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total biaya variabel dikurangi dengan fixed cost. Maka dalam model matematis max Z sama dengan 9.000 X11 ditambah dengan 22.272 X12 ditambah dengan 8.800 X21 dan ditambah dengan 34.072 X22 dan dikurangi dengan 125 juta. Pendapatan harian yaitu susu premium yaitu 15.000, pasteurisasi 12.000, keju 95.000 dan pakan 8.000. Y1 dengan 0,7070 X12 ditambah dengan 0,55 X22, Y2 dengan 0,20 X12 ditambah dengan 0,35 X22, dan yang ketiga Y3 sama dengan 0,10 X1 ditambah dengan 0,10 X12. Selanjutnya itu ada koefisien X11. Pendapatan dari X11 yaitu 15.000, maka biaya 4.800 ditambah dengan 1.200 sama dengan 6.000. Maka keuntungannya yaitu 15.000 dikurang dengan 6.000, maka akan menghasilkan 9.000. Yang kedua itu ada koefisien X12. Total pendapatan dari X12 yaitu susu pasteurisasi 8.400, keju sebesar 19.000, limbah sebesar Rp96, maka semuanya ditambahkan akan menghasilkan 27.496. Selanjutnya itu total variabel. Hasil dari produksi dan distribusi sebesar 5.200 dan pengolahan limbah sebesar Rp24. Maka total biaya dari biaya variabel itu sebesar 5.224. Maka total pendapatan dikurangi dengan total variabel maka akan menghasilkan Rp22.272. Selanjutnya itu ada koefisien 21. X21. Pendapatan sebesar 15.000 dan biaya sebesar 6.200. Keuntungannya itu dikurangkan 15.000 dikurang dengan 6.200 maka menghasilkan Rp8.800. Selanjutnya itu koefisien X22. Pada total pendapatan susu pasteurisasi sebesar 6.600, keju sebesar 33.250, limbah sebesar 96. Maka total pendapatan sebesar 39.946. Total variabel pada X22 itu sebesar 5.850, pengelolaan limbah sebesar 24, maka biaya total variabel adalah 5.874. Maka jika dikurangkan maka hasil dari keuntungannya itu 34.022. Fixed cost sebesar biaya tetap harian sama dengan 85 juta ditambah dengan 40 juta, maka menghasilkan sebesar 125 juta. Pembatas pada model matematis ini yang pertama yaitu kapasitas maksimum produksi farm. Yang pertama, X11 ditambah X12 lebih kecil sama dengan 18.000. X21 ditambah X22 kecil sama dengan 25.000. Selanjutnya ada kapasitas kualitas susu premium. Yang pertama min 0,45 X11 ditambah dengan 0,55 X12 kecil sama dengan 0. Selanjutnya ada min 0,60 X21 ditambah dengan 0,4 X22 kecil sama dengan 0. Selanjutnya itu kapasitas fasilitas dan operasional. Yang pertama ya ada X11 ditambah X12 ditambah X21 ditambah dengan X22 kecil sama dengan 30.000.
Yang kedua itu X12 ditambah X22 kecil sama dengan 35.000. Dan yang ketiga yaitu 0,10 X12 ditambah dengan 0,10 X22 kecil sama dengan 4.000. Selanjutnya ada batas waktu operasional. Yang pertama ada 0,0068 X12 ditambah dengan 0,00092 X22 kecil sama dari 12. Selanjutnya ada batas permintaan pasar dan kontrak. Yang pertama ada 0,70 X12 ditambah dengan 0,5 X22 besar sama dari 15.000. Selanjutnya yang kedua yaitu ada 0,20 X12 ditambah dengan 0,35 X22 kecil sama dari 4.500. Dan terakhir yaitu pembatas non negatif X11, X12, X21, X22 besar sama dari 0. Selanjutnya itu solusi menggunakan POM-QM dan Excel Solver. Pada POM-QM mendapatkan solusi sebesar 579.764.764 rupiah, yang dimana angka tersebut belum dikurangkan dengan FC. Maka kita akan melanjutkannya menggunakan Excel Solver. Nah, berikut menggunakan Excel Solver. Setelah diketahui, maka keuntungan harian profitnya yaitu 454.764.665 rupiah. Dari kedua solusi tersebut, Koperasi Susu Pengalengan dapat mengantongi keuntungan harian bersih maksimum sebesar 454.765.665 rupiah per hari. Keuntungan ini didapatkan dengan pengalokasian 2.250 liter susu dari Farm A untuk dijual sebagai susu premium dan 2.750 liter untuk dikirim ke pabrik pengolahan, serta pengalokasian sebesar 13.989 liter susu dari Farm B untuk dijual langsung sebagai susu premium dan 11.010 liter untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Dengan waktu kerja efektif mesin 12 jam per hari dan kapasitas tangki pendingin 30.000 liter per hari, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tetapi, solusi kasus ini tidak feasible, karena pada konsten 9 tidak terpenuhi. Produksi susu pasteurisasi yang dihasilkan hanya sebesar 7.980 liter per liter, sedangkan minimum kontrak adalah 15.000 liter per hari. Maka hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sistem belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasar sumber daya yang tersedia, telah dimanfaatkan secara manfaat maksimal. Oleh karena itu, keuntungan harian yang diharapkan belum tercapai secara maksimal, sehingga diperlukannya peningkatan kapasitas produksi agar kontrak bisa tercapai. Kesimpulan dari Koperasi Susu Pengalengan yaitu permasalahan utama yang pertama ada mengoptimalkan alokasi harian susu mentah dari Farm A dan Farm B ke berbagai lini produk di bawah kendala operasional yang kompleks. Berdasarkan solusi menggunakan metode linear programming, sistem menghasilkan keuntungan harian bersih maksimum sebesar 454.765.695 rupiah per harinya. Dengan mengalokasikan total 30.000 liter susu masuk ke pabrik pengolahan, yaitu 2.750 liter dari Farm A dan 11.010 liter dari Farm B, serta memanfaatkan sisa kuota untuk susu premium yaitu 2.250 liter dari Farm A dan 13.989 liter dari Farm B. Namun, solusi model ini dinyatakan tidak layak atau disebutnya invisible karena adanya kendala pada kontrak minimum susu pasteurisasi tidak terpenuhi. Sistem hanya mampu memproduksi 7.980 liter dari kontrak sebesar 15.000 liter per hari. Insight utama dari analisis ini menunjukkan adanya bottleneck kritis pada kapasitas pendingin susu dan keterbatasan waktu efektif mesin yang menghambat penyerapan total potensi bahan baku untuk memenuhi seluruh komitmen pasar. Oleh karena itu, tujuan sistem untuk memaksimalkan profit secara aman belum sepenuhnya terpenuhi. Dan Koperasi Susu Pengalengan perlu melakukan evaluasi berupa peningkatan kapasitas produksi atau negosiasi kontrak harian agar operasional sistem menjadi layak atau feasible. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, dari kelompok kita, bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa stop record. Udah kan ya?